selamat datang di channel Dinka Family. Perkenalkan, nama saya Bunda Rizka, saya ibu anak satu. Saya di sini akan berbagi pengalaman dengan bunda-bunda sekalian, bagaimana saya mendapatkan momongan dengan kondisi rahim retro dan suami dengan kondisi astenospermia. Jadi awal mulanya akan saya cerita bagaimana saya mengetahui bahwa saya ternyata memiliki rahim retro. Jadi saya itu menikah pada bulan Desember di tahun 2019. Nah, itu setelah menikah saya memang kebetulan kerjanya di Jakarta, suami kerjanya di Jambi. Jadi setelah menikah kami LDR selama kurang lebih 4 bulan. Kami LDR, tapi selama LDR ini kami menyempatkan waktu 3 hari dalam 1 bulan itu bertemu. Jadi suami yang datang ke Jakarta atau saya yang pulang ke Jambi gitu. Dalam 1 bulan itu ada paling banyak itu 3 hari atau 4 hari, itu banyak banget lah ketemu. Tapi yang namanya LDR ya, untuk mendapatkan momongan itu ya sulit lah, dengan waktu 3 hari bertemu itu atau 4 hari bertemu itu sulit lah untuk mendapat momongan. Setelah itu di bulan April saya pindah ke Jambi mengikuti suami. Nah, saya seneng banget sini saya bisa pindah. Akhirnya saya bersatu dengan suami saya, berkumpul. Nah, nih setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bersama gitu loh, kok belum hamil ya, kenapa gitu, apa yang salah ya. Setelah itu memang saya kebetulan kalau haid itu di hari pertama, hari kedua itu saya mempunyai nyeri yang luar biasa, sakit minta ampun, sampai saya itu tidak bisa beraktivitas. Saya sampai harus minum obat menghilang nyeri. Dulu saya itu minumnya Feminak, itu saya harus minum itu. Kalau saya nggak minum itu saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa kemana-mana. Kalaupun minum itu selang berapa 1 jam atau setengah jam ya baru bereaksi gitu. Jadi sebelum itu saya tuh tiduran gitu, meluk guling atau apa, pokoknya kayak ngeringkuk gitu deh. Nah, saya nggak bisa kemana-mana, jadi saya minum obat. Nah, akhirnya saya coba gitu ke tempat tukang urut. Ceritanya itu dari teman saya, dia berhasil hamil setelah ke tempat urut, namanya ya Paraji ya kalau nggak salah namanya tuh. Nah, di sini juga saya direkomendasikan dari teman saya, dia tuh sudah menikah 7 bulan, akhirnya dia berhasil hamil dengan Paraji ini, tukang urut ini gitu. Akhirnya saya coba tuh, ayo dong, kita ajak suami kan, ayo kita kesana yuk, mana tahu berhasil nih, mana tahu rezekinya di sana kan, kita namanya juga usaha gitu kan. Nah, akhirnya ya udah pergi ke sana, saya ceritain lah kondisi saya ini kalau haid itu hari pertama, hari kedua tuh saya sakit perut, sakitnya tuh luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau nggak minum obat. Setelah dari situ tukang urutnya juga bilangnya nggak apa-apa kok, ini rahimnya bagus, letaknya normal di tempatnya, mungkin karena sakit perutnya aja deh nih. Kalau nggak salah istilahnya, kalau Bu Rajinya bilang itu senggugut deh kalau nggak salah dia bilangnya gitu. Terus saya dikasih suruh bawa ini nih apa, kunyit sama kencur. Nah, kunyit sama kencur ini dibawa lagi ke tempat dia, terus nanti sama beliau itu dibacain doa. Nanti setelah itu saya bawa pulang, dicuci bersih, diparut. Nanti setelah diparut diperes airnya, airnya itu nanti diminum selama, pokoknya diminum sampai habis gitulah. Saya lumayan belinya tuh kalau nggak salah sekilo deh kalau nggak salah, kencurnya sekilo, kunyitnya sekilo. Nah, itu suami saya juga minum telur bebek. Nah, suami saya ini orangnya apa ya namanya, penjijik atau apa ya, dia kalau minum yang amis-amis gitu dia nggak suka gitu, bisa muntah pokoknya. Dia cuma berhasil tuh minum cuma 1 kali telur bebek itu. Habis itu setelah itu dia nggak bisa lagi minum telur bebek itu, nggak kuat dia kalau minum itu muntah. Nah, setelah nyoba dari situ
2 bulan kalau nggak salah saya nyoba berobat di sana, nggak berhasil ya, masih nggak berhasil. Akhirnya di bulan September saya ngajak suami saya itu, ayo dong kita ke dokter aja kalau gitu. Suami saya tuh masih yang enggak lah, ngapain sih, kan belum setahun juga gitu, ngapain buru-buru ke dokter. Sedangkan saya tuh kan maunya kalau bisa cepet kenapa enggak gitu. Lagian juga umur saya tuh termasuk yang sudah apa ya, kalau menurut saya udah lumayan lah ya, 26 tahun saya menikah itu, jadi sudah mau masuk 27 itu waktu itu. Kalau lama mempunyai momongan kan ya gimana ya maksudnya, eh, ya pingin aja cepet gitu, kalau bisa cepet ya alhamdulillah kan. Akhirnya suami mau gitu, ya udah yuk kita ke dokter lah gitu, nyoba ke dokter. Nah, pergilah kami ke dokter gitu kan yang ada di Jambi. Kami mencari-cari dokter yang apa ya, yang bagus lah gitu di Jambi. Akhirnya ke tempat dokter Esi namanya, di El Yasmin sana, di daerah apa itu, Telana ya, sebelah dekat SD 47 di kota Jambi. Sampai di sana kita ambil nomor antrian gitu kan, duduk. Itu ada rasa apa ya, minder lah ya. Yang lain tuh sudah rata-rata kayaknya udah pada hamil, udah yang tinggal periksa hamil, USG gitu kan, udah perutnya udah mulai besar, udah banyak, udah bawa, pokoknya udah besar gitu lah, duduknya udah mulai susah. Dan sedangkan kita tuh masih kosong gitu, masih masih kempes, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga berobat ya. Alasan mindernya ya ada. Akhirnya dipanggil nama saya, masuk, saya ceritakan lah, saya ini udah menikah dong, sudah berapa bulan waktu itu, saya lupa deh ngomongnya. Oh gitu ya, ya udah coba kita USG ya bu katanya. USG-nya itu transvaginal, jadi lewat dari bawah gitu, bukan di perut USG-nya. Saya kaget gitu kan, loh dari bawah dok? Iya bu, kalau dari perut itu nggak kelihatan, soalnya kan rahimnya masih kecil gitu, kalau misalnya ada bayinya baru kelihatan. Jadi untuk lebih jelas kita transvaginal, ini nggak apa-apa kok bu gitu. Jadi dimasukin gitu alatnya ke dalam, untung dokternya perempuan ya, jadi saya sempat shock juga kalau dimasukin ke dalam gitu kan. Masih masukin ke dalam, dokternya langsung bilang, wah bu, rahim ibu ternyata retro. Hah, saya bilang, rahim retro apa? Saya nggak tahu gitu, apa itu retro gitu. Nggak apa-apa kok bu katanya, nanti juga, tapi ini bisa hamil kok, yang lainnya semuanya bagus, cuman posisi rahimnya aja yang retro kan gitu. Setelah selesai saya duduk terus berbincang gitu sama dokternya, dokter rahim retro itu apa? Rahim retro itu rahimnya tuh terbalik, dia tuh biasanya ngadepnya, kalau rahim pada biasanya itu ngadepnya ke depan ke perut, tapi kalau rahim retro ini dia ngadepnya ke belakang bu. Nanti ibu kalau mau berhubungan posisinya itu ke belakang juga gitu, sama-sama dari belakang gitu, kayak istilahnya doggy style gitu lah. Oh gitu ya dok, iya, tapi gini aja bu, biar lebih bagusnya kita program hamil, suami ibu tes sperma juga, jadi nanti kita tahu gitu apakah semuanya bagus. Kalau semuanya bagus baru bisa kita program. Akhirnya suami tes sperma gitu kan. Nah suami kan tes sperma tuh, terus dokternya, nanti pak bapak tes sperma aja, nanti saya kasih rujukannya buat tes sperma ya. Nah setelah dari situ saya dikasih obat Polavit, terus sama surat rujukan untuk suami untuk tes sperma, katanya bisa di Prodia atau di Labkesda. Nah ini saya mau kasih tips buat rekan-rekan atau teman-teman semua nih yang mau tes sperma juga untuk suaminya. Saya kan punya teman tuh di Labkesda, dia bilang kalau di Labkesda itu murah di pemerintahan itu, jadi tes di sperma di Labkesda itu cuma, kalau di Jambi ya kalau nggak salah itu 75.000 seingat saya, apa 70 ribuan gitu, nggak nyampe 100.000. 100.000 tuh masih ada kembaliannya. Nah kalau di Prodia itu mungkin karena dia apa, punya swasta ya, bukan punya pemerintahan ya, di situ sedikit lebih mahal lah, kisaran 300 ribuan kalau nggak salah di sana.
tapi tesnya hasilnya sama bagusnya, maksudnya ya nggak merubah hasil gitu, tidak juga lebih bagus, tapi tetap sama, cuma satu pemerintah satu swasta. Akhirnya teslah sperma di Labkesda Provinsi Jambi. Kalau di Jambi itu adanya di belakang Rumah Sakit Umum Raden Matahir, di situ Labkesdanya. Di situ suami tes pagi, siang udah bisa diambil itu waktu itu. Diambil lah, setelah diambil suami kan ambil sendiri, saya masih kerja, suami udah pulang duluan kan, diambil sendiri. Terus suami WA saya gitu, dia yang pakai emot sedih gitu kan, ternyata yang bermasalah itu aku loh bun, kan manggilnya bun ya, ternyata yang bermasalah itu aku loh bun. Di sini tulisannya astenospermia. Apa itu astenospermia? Saya kan orang awam dengan kesehatan, ya nama-nama seperti itu kan saya awam, tapi ya udah deh, udah nggak apa-apa ya, kalau memang bermasalah ya udah kita obatin, kita sama-sama usaha, kita tidak usah menyalahkan satu sama lain, sama-sama berusaha. Akhirnya saya carilah itu di Google kan, searching apa itu astenospermia. Ternyata astenospermia itu adalah ada beberapa atau lebih banyak sperma yang bergeraknya tidak teratur atau tidak berjalan lurus, jadi geraknya tuh muter-muter atau serong gitu, nggak kemana-mana dianya, harusnya lurus kan menuju sel telur, dianya malah muter aja di tempat gitu, atau miring atau kemana gitu. Terus akhirnya hasil dari sperma itu kan kami bawa lagi tuh ke dokter kandungan, itu kami bawa ke sana dengan hasil sperma, dan dokternya bilang ya udah pak, nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa, tenang aja pak, banyak kok kasus yang seperti bapak ini punya anak sampai 3 sampai 5 tuh banyak gitu kan. Mungkin juga dokter tidak menjatuhkan mental suami saya gitu. Nanti saya kasih obat pak, tenang aja, nanti bapak bisa minum obat, nanti program ya, saya programkan dari sini, setelah haid ibu nanti berhubungannya di tanggal segini dan segini gitu kan. Ya udah dok, oke gitu. Pulang dari situ suami dikasih obat, seingat saya tuh kalau nggak salah nama obatnya tuh Nato 95 apa berapa lah ya? Nato kalau nggak salah seingat saya ya. Terus saya tetap dikasih obat Polafit, saya minum, suami saya minum, sama ini kalau saya lupa, suami disuruh mengurangi pemakaian celana ketat. Nah memang saya akuin suami saya tuh suka pakai celana ketat karena dia tuh kan guru olahraga ya, jadi dia sering berolahraga, katanya takut turun berok katanya gitu, jadi sering pakai yang ketat gitu, pakai celana yang ketat biar nggak turun berok. Tapi ternyata malah itu menghambat sperma katanya sih, nggak tahu, pokoknya dilarang, jangan dulu memakai apa namanya celana-celana ketat. Kebetulan juga suami saya itu nggak ngerokok, tapi dia ngopinya tuh kuat banget, jadi suami saya ngurangin kopi, bahkan nggak ngopi waktu itu, nggak sama sekali minum kopi, terus mengurangi celana ketat. Nah akhirnya setelah dari dokter itu 1 bulan 2 bulan nggak berhasil gitu, saya masih juga haid dan masih terus sakit. Saya kan setelah dari situ saya kembali lagi ya, nggak apa-apa bu, nanti dicoba lagi ya di tanggal segini gitu kan. Saya tanya, dok saya ini kalau setiap haid itu hari pertama hari kedua sakit banget, kenapa ya dok? Tapi nggak apa-apa kok bu, rahim ibu bagus dan sehat-sehat aja, cuman posisinya aja terbalik, mungkin juga itu pengaruh dari rahim retro ibu gitu. Begitu ya, ya udah deh kalau begitu. Nah di bulan Oktober itu saya kan udah nyoba dari dokter, dari tukang urut paraji, belum juga, sempet saya juga ada yang beli madu amil kalau nggak salah, buat promil. Akhirnya saya dapat kabar dari teman saya yang nikah di bulan Agustus loh, akhirnya dia hamil setelah 1 bulan menikah. Di situ ada rasa senang lah, intinya senang. Tapi saya bilang, yang maksud saya yang baru nikah
terus udah langsung dapat momongan. Kenapa yang saya kok sulit sekali sih dapat momongan gitu. Bukan berarti saya iri, enggak sih, cuman bertanya-tanya saja gitu kepada Allah gitulah ya. Ternyata dia pun baik kan ke saya. Akhirnya dia bilang, mbak, saya ini sebenarnya ada nazar, kalau saya berhasil hamil saya akan bagikan resep promil saya ke mbak gitu, biar mana tahu juga mbak bisa berhasil hamil dengan promil saya. Oh, alhamdulillah, terima kasih, semoga sehat-sehat terus sampai lahiran nanti. Akhirnya dikirimlah itu paket promil buat saya. Isinya itu kurma muda, terus buah zuriat, terus saffron, kalau nggak salah itu deh, tiga itu, saya lupa deh tiga. Jadi buah zuriatnya itu direbus, diminum airnya gitu. Saffronnya juga ditaruh dalam air mateng, nanti ditunggu sampai berapa menit terus diminum. Kurma mudanya dimakan gitu aja, kayak dicemil gitu. Nah, setelah dari situ saya masih haid lah, saya masih haid terus. Masih tetap dibohongi dengan test pack, kadang terlambat, tapi pas di test pack negatif gitu. Udah banyak saya pokoknya, sampai saya itu beli test pack itu, beli di Shopee itu banyak banget, saya beli langsung 20 pieces kalau nggak salah itu. Nah, saya tuh udah pasrah lah awalnya, apa nggak usah aja ya gitu, udah capek gitu kan, tapi nggak usah, tapi jangan menyerah lah gitu. Sama suami udah nggak apa-apa, disemangatin kan, kita berusaha terus. Akhirnya dengan pasrah, kondisi pasrah tapi tetap berusaha, saya buka-buka di Google itu, dan rencana saya itu untuk supaya saya kalau haid itu nggak sakit gimana sih gitu, biar nggak sakit-sakit itu gimana gitu kan, mengganggu aktivitas saya ya, selama bekerja tuh mengganggu sekali. Saya juga tidak enak dengan kantor. Kalau misalnya saya sering kalau lagi sakit gitu kan izin ke kantor, saya tidak masuk ya, sakit tidak enak badan, padahal itu saya lagi sakit haid gitu. Memang kalau yang nggak pernah merasakan sakit haid yang luar biasa itu memang susah lah kalau diomongin gitu, kalau diceritakan tuh sulit, hanya orang yang merasakan yang ngerti bagaimana rasanya gitu kan. Akhirnya saya tahu uh, kalau daun sirsak itu manfaatnya bagus untuk rahim. Nah, kebetulan juga ibu saya tuh punya pohon sirsak di rumah. Nah, jadi bisa lah itu untuk saya. Pas ini kebetulan ada di rumah orang tua saya. Jadi setiap pulang kerja saya ambil itu daun sirsak, selalu ganjil saya ambil, kalau nggak 5, 3, kalau nggak 7. Nah, setelah itu saya cuci bersih, saya ambil air 2 gelas, saya rebus nanti sampai menyusut menjadi 1 gelas. Nah, tunggu anget, saya minum biasa aja, nggak saya tambahin gula, nggak saya tambahin apa-apa. Dan itu rasanya enak ya, kayak air teh gitu rasanya, kayak air putih biasa juga lah, kayak pokoknya enak aja menurut saya minum setiap hari itu. Itu memang awalnya niat saya untuk menghilangkan nyeri di pada saat haid gitu. Menurut saya kan, menurut Google juga bagus, kayaknya cocok ini, saya juga suka, nggak ribet. Nah, dari situ ternyata di bulan November, akhir November itu ya saya haid lagi gitu kan. Padahal menurut saya kalau misalnya saya berhasil hamil, ini bisa jadi kado anniversary 1 tahun pernikahan saya di bulan Desember. Nah, saya itu haid di tanggal 25 November. Jadi ya udah deh, kayaknya nanti pas tanggal 7 Desember, saya kan nikahnya 7 Desember 2019, 7 Desember 2020, saya nggak bisa memberikan kado terindah ini gitu, kado memiliki momongan. Saya tuh kalau bisa dapat garis 2, saya kasih suami saya ini happy anniversary gitu kan. Ternyata nggak bisa. Udah, saya udah pasrah banget saya, tapi tetap saya minumin Volapid tuh tetap 1 kali 1, terus sama minumin air
rebusan sirsak itu tiap hari. Nah, saya udah pasrah, akhirnya ada nih teman kantor saya, mbak saya tuh bilang, ini ayo kita ke tempat tukang urut langganan mbak, ayo kita ke sana gitu. Ah beneran mbak, iya ayo nggak apa-apa, tapi rahim rahim aku ini retro loh mbak, rahimnya terbalik. Iya, abah itu bisa. Cowok ya, abah-abah gitu, nah panggilannya abah ya, abah itu bisa. Ya udah deh kita coba ke sana. Pas coba ke sana, oh ini nggak terbalik, ini miring kata abah itu kan. Sambil diurut, ini 3 kali lagi lah ya kesini, nanti baru bisa bagus nih rahimnya gitu. Oh, oke deh bah, gue bilang gitu kan. Ya udah, balik sama suami. eh hmm, Terus memang setelah saya pasrah dan saya udah lost gitu, nggak mikirin oh hamil ayo, nggak, udah gitu kan, karena udah capek, udah setahun nih gitu. Memang pada saat di bulan Desember ini, saya berhubungan dengan suami itu lumayan intens ya, karena udah nggak mikirin lagi, udah bodo amat gitu, dapet hayo nggak, udah gitu kan, udah lost gitu. Tapi memang saya selalu berhubungan itu, maaf ya, dengan posisi doggy style gitu kan, yang disarankan dengan dokter kan seperti itu, karena yang terbalik ya, saya selalu dari uh, posisi membelakangi gitu lah. Nah, setelah dari situ, eh, adalah omongan salah satu orang yang bikin saya untuk sakit hati, bukan ya sakit hati lah ya, maksudnya ada mertua saya dengan, atau sengaja atau tidak saya juga tidak tahu, menceritakan tentang ponakannya yang hamil terus keguguran. Nggak lama keguguran udah dapat lagi gitu, dia ngomongnya tuh di depan saya gitu kan, bu tahu nggak ponakan saya gitu ya, kalau orang-orang ngegibah itu, ngerumpi itu, habis keguguran udah hamil lagi, tahu cepet banget tuh hamilnya. Terus maksudnya ngomong di depan saya tuh kenapa gitu kan, ya kenapa harus ngomong di depan saya dan di depan mertua saya gitu kan. Terus saya sakit sakit hati lah gitu dibilang seperti itu ya, maksudnya mungkin nyindir saya atau gimana, saya juga nggak tahu lah. Dari situ saya sempat nangis dari situ, tapi saya bilang ya Allah, ya berilah saya momongan, sakit hati sekali rasanya di seperti ini gitu kan. Nah, setelah itu saya diajak kondangan sama suami. Memang jauh ya kondangannya, terus jalannya kan jelek. Begitu kondisi payudara saya itu bengkak dan sakit sekali. Memang kadang-kadang saya kalau haid, payudara saya itu bengkak gitu. Memang bengkak dan sakit, tapi ini beda gitu. Sakitnya sakit banget. Sampai saya itu kan naik motor berdua sama suami. Itu kan jalannya jelek ya, lubang-lubang gitu kan, sampai saya bilang, pelan-pelan dong, payudara saya ini sakit tahu, kalau kena ke apa namanya, jalan berlubang ini sakit banget. Sampai saya eh, eh, tahan gitu ya, saya pegang tahan gitu saking sakitnya, dan itu besar dan sakitnya minta ampun. Nah, sempat heran kenapa ya payudara saya sakit, apa saya mau head ya. Terus saya lihat di aplikasi kan, saya pakai aplikasi Flow, dan pakai aplikasi Flow itu untuk apa namanya, melihat masa subur, terus terakhir head kapan. Memang saya lihat jadwal headnya bentar lagi lah gitu, semingguan lagi kalau nggak salah. Tapi biasanya kalau mau head tuh 2 atau 3 hari mau head baru bengkak. Ini kok bengkaknya seminggu ya, seminggu mau head ya. Nah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu, maksudnya kalau mau head ya ayo gitu. Tapi sakit banget sampai tuh kalau malam, saya bilang sama suami, kadang ya tahu sendiri lah ya, kalau suami kan kadang suka gimana gitu, aku nggak mau deket-deket deh, nggak mau, lagi sakit payudaraku sakit banget, nggak usah nggak apa namanya, jangan deket-deket aku dulu gitu. Akhirnya pas tidur sempet kepikiran gitu kan, apa jangan-jangan aku hamil ya gitu. Tapi nggak usah terlalu berharap lah gitu kan.
makin hari kok makin sakit, makin bengkak gitu, pokoknya tuh beda banget dari sakit haid. Sakit payudara yang pada saat mau haid itu beda rasanya. Memang kan ada juga beberapa orang yang kalau mau haid itu payudaranya bengkak. Saya tuh termasuk yang seperti itu juga, cuman nggak sesakit ini. Akhirnya besok mau haid, malamnya besok pagi coba-coba tes pack deh, mana tahu apa namanya, mana tahu saya beneran hamil gitu, tapi nggak bilang-bilang suami. Kebetulan juga memang kan nyetok nyetok apa, tes pack di rumah. Udah pas bangun tidur langsung tuh kamar mandi tes pack gitu kan, nungguin bentar terus lihat, ya Allah, samar, 2 garis. Saya tuh sampai gemeteran megangnya, karena tuh saya selama ini nggak pernah dapat samar pun, nggak pernah. Selama itu cuman garis satu, garis satu, garis satu, dan ini tuh samar. Ya Allah, saya hamil, ya Allah, sampai astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Sampai nggak sadar kalau saya tuh ngucapin itu di kamar mandi. Akhirnya keluar lari meluk suami sambil nangis nangis nangis. Terus suami bingung kan, kenapa sih, kenapa nangis, ada apa gitu, pagi-pagi aku nangis. Ya Allah, Bi, sayang, aku hamil ya. Ah, masa sih, mana gitu, ini lihat nih aku hamil ya. Suami tuh bingung gitu kan, dia nggak ngerti tes pack itu kali satu garis dua tuh dia nggak paham gitu. Emang mananya yang menunjukkan kalau ini hamil gitu kata dia. Ya kalau garis dua itu hamil, itu dia nih samar. Tapi masih bingung kan. Ah, nggak tahu dah. Ya udah deh, saya sholat dulu ya kalau gitu. Mungkin saking senengnya suami ya, makanya langsung dari situ langsung ambil wudhu terus sholat subuh. Terus saya seneng banget bisa hamil. Terus saya foto itu tes packnya, saya kabarin ke teman saya yang waktu itu pernah ngasih paket promil ke saya, yang hamil juga dia. Saya kirim, ini bener nggak ya aku hamil gitu. Iya, bener-bener, ya ampun, selamat gitu kan katanya. Tapi masih samar. Iya, memang kalau awal-awal samar, nanti lama-lama jelas kok gitu. Terus saya kabarin tuh orang yang apa namanya di kantor gitu kan, yang mbak yang ngasih tahu saya kalau misalnya nanti berobat ke abah gitu. Mbak, bener nggak ya kalau aku hamil ini, bener nggak ya, saya tuh. Iya bener gitu, bener, selamat ya. Tapi kan masih samar ya. Udah itu akhirnya besok dites lagi, makin jelas dong. Alhamdulillah makin jelas. Besoknya kayak saya tes pack lagi, 3 hari tuh tes pack, tambah jelas. Wah, seneng banget ini. Ya udah deh, besok kita ke dokter ya gitu, mastiin apa bener-bener hamil apa enggak ini. Akhirnya pergilah ke dokter. Terus kata dokter itu, iya nih Bu, kayaknya bener hamil nih. Rahimnya lagi penebalan dinding rahim, memang belum ada kantong, tapi dinding rahimnya sudah ada penebalan. Kayaknya 3 minggu lagi sudah mulai ada kantong dan mulai ada janin. Nah, memang suami mau ngajak pulang ke Indramayu. Kebetulan memang suami dan keluarga itu orang Indramayu, terus mau ajak pulang ke sana. Karena ini kehamilan yang ditunggu-tunggu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak usah ikut ke Indramayu lah gitu, mengurangi resiko apapun gitu kan. Resiko ya, karena ini kan ditunggu-tunggunya lama ya, setahun gitu akhirnya dapet. Terus dari dokter juga beri saya obat mikrogas kalau nggak salah, karena kan yang nggak tahu ini kuat atau tidak janinnya. Yang jelas ini lama ditunggu, jadi kita kasih obat penguat kandungan gitu. Dikasih mikrogas, saya minum itu. Suami pergi kerja ke Indramayu, saya sendirian. Mulailah itu eh, muncul yang namanya mual. Mual di awal, di pagi aja ya saya mual. Setelah itu berlama 3 minggu kemudian saya pergi lagi ke dokter kan, untuk saya eh, cek apakah sudah ada kantungnya, apakah sudah ada janinnya gitu. Pas dicek sudah ada janinnya, dan usianya itu 7 minggu, sudah ada detak jantungnya. Dan pertama kali detak jantungnya, kalau janin itu kan cepet ya, tung tung tek 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 gitu, pokoknya cepet deh. Dan itu apa ya dok, bunyi apa, itu bunyi detak jantung janin gitu. Itu rasanya masya Allah senang banget, luar biasa.
Untukmu yang telah lama ditunggu, lagu ini tercipta untukmu. Tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku. Kau hadir menyejukkan hatiku. Kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu sayangku.